Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asa Nagara di Edu Channel, channel edukasi yang berisi informasi dari yang penting sampai nggak penting banget, semuanya ada di sini. Sesuai dengan janji saya ya, alhamdulillah sudah ini part 2-nya untuk prediksi soal pedagogi untuk P3K tahap 2 tahun 2021. Ya, yang semula direncanakan 2 hari setelah yang part 1 rilis, ternyata bisa saya launching tidak lebih dari 1 hari ya. Oke, kita bahas soalnya ya. Jadi nanti di bagian 2 ini ada teori belajar Bandura, belajar bermakna Ausubel, teori belajar Kane, kerucut pengalaman Edgar Dale, teori Piaget, tujuan pembelajaran ABCD. Oke, kita langsung mulai saja. Bu Retno adalah seorang guru TK yang akan mengajarkan indikator, yakni peserta didik mampu melakukan gerakan motorik kasar berupa gerakan pesawat terbang. Bu Retno memberikan contoh gerakan pesawat terbang kepada peserta didiknya. Ilustrasi yang diberikan oleh Bu Retno tersebut sesuai dengan teori. Nah, ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu guru, Bapak Ibu ya, teman-teman silakan nanti teori Brunner, Gagne, Ivan Pavlov, Skinner, dan Bandura dipelajari ya. Jadi yang paling tepat untuk pertanyaan di atas adalah teori dari Bandura ya. Jadi yang namanya teori Albert Bandura itu menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Kebanyakan perilaku manusia dipelajari observasional melalui pemodelan, yaitu dari mengamati orang lain ya. Tadi ibu gurunya sudah memberikan contoh ya, lalu siswanya melakukan pengamatan, kemudian hasilnya ya, saya perbesar, berfungsi sebagai panduan untuk bertindak. Berbeda dengan teori perkembangan anak lainnya, Albert Bandura menganggap setiap anak tetap bisa belajar hal baru meski tidak melakukan secara langsung. Syaratnya, anak sudah pernah melihat orang lain melakukannya, terlepas apapun medianya. Disinilah peran elemen sosial, bahwa seseorang bisa belajar informasi dan perilaku baru dengan melihat orang lain melakukannya. Oke ya, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Pada pembelajaran matematika, siswa diminta menemukan sifat-sifat persegi panjang oleh gurunya. Siswa tersebut dapat menemukan sendiri sifat-sifat bujur sangkar karena pada pembelajaran sebelumnya sudah belajar mengenai bangun datar. Menurut Ausubel, hal tersebut menunjukkan yang paling tepat adalah belajar dengan penemuan yang bermakna. Kenapa demikian? Nah, kita cek ya, ini jawabannya. Jadi sebetulnya inti dari teori Ausubel adalah tentang belajar bermakna ya, atau meaningful learning ya. Yaitu dimensi belajar menurut Ausubel, penerimaan atau penemuan, hafalan atau bermakna. Belajar akan menjadi bermakna apabila pembelajar ya dapat mengaitkan informasi baru yang diterimanya dengan konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif yang dimilikinya. Namun, bila pembelajar tidak mampu mengaitkan informasi baru dengan konsep yang telah dimiliki, maka kondisi ini dinyatakan sebagai belajar hafalan. Seperti itu ya. Pertanyaan selanjutnya. Grace adalah anak yang selalu bersemangat di kelas. Ia selalu berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan guru. Guru memberikan tepuk tangan, sebuah apresiasi ya, untuk menghargai usaha Grace, dan terkadang memberi acungan jempol pada saat Grace menjawab pertanyaan dengan benar. Maka yang dilakukan oleh guru tersebut menganut teori dari Skinner. Oke, kita cek ya. Ini teori Skinner ya. Penguatan dan hukuman. Penguatan ya, konsekuensi yang meningkatkan probabilitas bahwa suatu perilaku akan terjadi. Sebaliknya, hukuman atau punishment adalah konsekuensi yang
menurunkan probabilitas terjadinya suatu perilaku. Ya, jadi adanya sebuah penguatan ya berupa reward dan lain sebagainya, ataupun sebuah punishment atau hukuman dari sebuah konsekuensi terhadap suatu tindakan. Ya, di sini nanti ada penguatan positif dan juga ada penguatan dari negatif. Oke, nanti bisa Bapak, Ibu atau rekan-rekan bisa baca sendiri, tinggal di pause untuk lebih mendalaminya lagi. Pertanyaan selanjutnya, perhatikan tujuan pembelajaran berikut. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan upaya memelihara keseimbangan alam dengan benar, yang merupakan condition dari tujuan pembelajaran di atas adalah ya, yang paling tepat adalah melalui diskusi kelompok. Ya, jadi condition itu terbagi atas 4 elemen. Yang pertama ada audience, ya, dalam hal ini adalah siswa. Behavior, kemampuan yang akan dicapai. Condition, ya, kondisi atau kegiatan yang akan dilakukan siswa. Degree atau tingkatan, dengan benar sesuai prosedur, dengan santun, percaya diri, dan lain-lain. Ya, jadi condition ya tadi kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, seorang siswa terlihat sulit mengingat nomor rumahnya, membaca waktu di jam dinding, serta sulit membedakan arah kiri dan kanan. Sesuai dengan ciri, dapat disimpulkan bahwa siswa tersebut mengalami gangguan belajar. Ya, jadi nanti Bapak Ibu guru, teman-teman silahkan pelajari juga tentang gangguan dalam belajar. Ini ada disleksia, disgrafia, diskalkulia, sama psikomotorik. Ya, nanti bisa dipelajari. Dan dalam pertanyaan ini yang paling tepat adalah diskalkulia. Oke, nah ini ya. Lanjut, seorang guru mempelajari kerucut pengalaman Edgar Dale, ya, sudah dibahas di part sebelumnya. Apa yang seharusnya guru lakukan dalam pembelajaran berdasarkan kerucut pengalaman tersebut? Ya, jadi dari kerucut tersebut bisa dilakukan pembelajaran memilih media konkret dulu daripada abstrak. Karena apa? Karena daya serapnya itu, daya tangkapnya itu lebih besar. Seberapa besar? 90% daripada dia harus mendengarkan dan melihat. Oke, lanjut. Nah, ini Edgar Dale. Ya, kerucut Edgar Dale. Ya, di sini sudah saya tandai. Ya, 90% bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan hal yang nyata. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Nah, ini. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Anak perempuan bermain dengan bonekanya, seakan-akan boneka ini adalah saudaranya. Ini sesuai dengan teori Piaget pada tahap perkembangan kognitif, ya. Jadi ini saya tampilkan ya tahap perkembangan kognitif dari umur 0 ya, 1 hari sampai dengan 11 tahun ke atas, ya, dimana nanti ada masa-masa emas di antara 0 sampai 11 itu kisaran di umur 5 sampai dengan 11 tahun, ya. Di sini ya, di sensori motor, ya, perkiraan usia 0 sampai 2, pembentukan konsep objek dan kemajuan bertahap dari perilaku refleks ke perilaku yang diarahkan oleh tujuan. Nah, ini praoperasi ya, usia 2 sampai 7. Ya, terus ada operasi konkret sampai dengan operasi formal di usia 11 tahun ke atas. Jadi yang paling tepat adalah di bagian usia praoperasi.
untuk pertanyaan ini. Lanjut. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus. Awas, saya garis bawahi ini, stimulus dan respon merupakan teori belajar. Ada konstruktif, sudah saya bahas di sebelumnya. Ada rekonstruktif, ada behavior, humanistik, kognitif, ya. Jadi yang paling tepat adalah behavioristik, ya. Nah, ini teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gagne, ya, dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus responnya mendudukan orang yang belajar sebagai individu yang pasif respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, dalam RPP yang disusun oleh guru tertulis tujuan pembelajaran. Saya garis bawahi, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, dapat memahami materi, kondisi operasi sistem, dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Rumusan tersebut belum lengkap pada bagian. Nah, ini ya. Di sini ada audience, behavior, condition, sama degree. Kita bahas ya. Audience itu termasuk siswa, yang dimaksud adalah siswa. Untuk behavior itu kemampuan yang akan dicapai, ya. Ini sudah ada nih, memahami materi, ya. Lalu kondisi, ya, condition, ya. Lalu ada juga degree, tingkatannya, ya, dengan benar atau sesuai prosedur dan lain sebagainya. Berarti dari yang saya garis bawahi, ya, tujuan dari pembelajaran ini, rumusan tersebut belum lengkap pada bagian audience, ya, atau siswanya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, jika seorang siswa didiagnosa menderita disgrafia. Nah, awas Bapak Ibu guru, silakan nanti cari di itu, ya, disgrafia. Maka tindakan kita untuk menanganinya adalah D. Memberikan teks-teks tertulis dan siswa diminta menyalinnya, ya. Jadi Bapak Ibu guru dan teman-teman, ya, ini hanya prediksi. Jadi sebetulnya kok tidak sama dengan apa yang saya berikan, ya. Tapi sebetulnya, ya, kita ambil contoh misalnya ini. Mungkin di soal ini yang dibahas adalah disgrafia, ya. Tapi mungkin ketika Bapak Ibu guru dan teman-teman pas ujian, mungkin yang dibahas adalah diseleksia. Jadi Bapak Ibu guru tetap istilahnya mencari, ya, selain disgrafia ada diseleksia, ada kognitif, motorik, dan lain sebagainya. Itu bisa dipelajari sebagai amunisi cadangan, ya, sebagai pengetahuan tambahan. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat, tetap semangat, semoga dilancarkan dan dimudahkan, dan semoga kita bertemu, ya, di P3K selanjutnya, ya, dengan kondisi lulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.